Halo sahabat ya, salam hebat luar biasa. Nah, hari teman-teman topik kita yaitu bagaimana kita menghilangkan rasa suka menunda. Ya kan, mungkin teman-teman di sini, wah Pak, kok saya sukanya menunda ya Pak, saya ingin berhasil, saya ingin sukses Pak. Tapi kenapa hari ini saya tuh masih sukanya menunda pekerjaan. Nah, hari ini kita membahas tentang bagaimana untuk menghilangkan rasa menunda atau mungkin rasa suka menunda itu. Oke, selain satu. Guys, jadi tema hari ini mungkin yang dihinggapi oleh banyak orang, terutama anak muda gitu ya. Saya pun pribadi dulu adalah yang sangat suka menunda gitu ya. Saya merasa besok masih ada waktu, kenapa harus kerjakan sekarang gitu kan. Besok kayaknya lebih baik, kenapa harus sekarang. Nah, ternyata itulah yang membuat kita akhirnya lambat untuk menjadi yang lebih maju, untuk menjadi lebih sukses. Nah, saya akan membahas topik kali ini dengan sebuah cerita teman-teman. Mau dengar ceritanya? Ini cerita yang bisa menggerakkan kita gitu ya. Cara simpel untuk bisa menghilangkan penundaan gitu, rasa menunda. Oke, ini ceritanya teman-teman tentang sebuah kerajaan. Jadi sebuah kerajaan ini itu melakukan sayembara. Ya, sayembara, ada seorang putri yang cantik, ini anak atau putrinya raja. Ini cantik sekali, pintar, dan dia ini disukai banyak pria di sekitar kerajaan itu gitu ya, entah itu dari rakyat jelata, entah itu dari berbagai bangsawan dan lain-lain. Nah, ketika itu teman-teman, si putri raja ini dia ingin mencari atau mendapatkan seorang jodoh, mendapatkan seorang pangeran. Dan Anda tahu sendiri ketika menjadi seorang pangeran itu semua mungkin dari kerajaannya, ya kan, dari semua kekayaannya akan diwariskan ke sang pangeran, pujaan hati dari seorang putri ini. Nah, lalu akhirnya karena si putri ini sudah kesana kemari belum mendapatkan jodoh teman-teman, akhirnya sang raja itu berinisiatif ya, inisiatif untuk mengadakan sayembara. Ayo kita buka sayembara, semua pria di desa ini atau di kerajaan, dekat kerajaan kita ini semua boleh ikut gitu ya, untuk mengikuti sayembara untuk mendapatkan putri saya. Nah itu, wah semua heboh teman-teman, wah semua ikut, tapi udah akhirnya tersaring gitu ya, dari berbagai macam orang yang kumpul, akhirnya tersaring menjadi 8 orang. 8 orang ini yang sudah memenuhi syarat tingginya mungkin, syarat ketampanannya mungkin, syarat kecerdasannya, syarat semuanya udah memasuki kriteria yang diinginkan oleh raja. Nah, ada 8 orang yang terpilih teman-teman dari mungkin ribuan orang, akhirnya cuma 8 ini. Tapi ternyata sayembara belum selesai. Sayembara ketika ketika 8 orang ini berkumpul teman-teman, si raja mendatangi mereka, ya kan? Si raja menyelamati mereka, selamat, congratulations, ya, Anda sudah terpilih menjadi kandidat menjadi menantu saya. Wah, 8 orang ini sangat gembira sekali, gitu ya. Dipikir ini sudah sudah jadi final gitu ya. Jadi 8 orang ini bisa menduduki kursi tahta raja nanti ke depannya. Padahal ketika raja itu datang masih ada sayembara berikutnya. Sayembara berikutnya teman-teman itu dipikir oleh 8 orang ini itu palingnya sederhana lah, mungkin bertarung, wah mereka jago bertarung, mungkin berkelahi misalnya, wah mereka jago berkelahi, apapun itu, atau mungkin bertanding kecerdasan otak gitu ya, ada kuis mungkin, mereka juga pintar-pintar teman-teman. Nah ternyata sayembara ketika dibuka, janjian dengan si raja, ayo oke kita akan sayembara berikutnya di tanggal sekian jam 1 siang gitu kan. Akhirnya semua berkumpul. Wah, nggak disangka ya teman-teman ya, ternyata sayembaranya adalah suruh berenang. Wah, semua 8 orang itu ngomong, wah berenang saya paling jago, ya kan, berenang, wah simpel, saya tuh olimpiade berenang katanya gitu. Ada yang ngomong, wah saya tuh badannya paling cocok ini, saya tuh memang perenang gitu kan, saya tuh atlet renang katanya gitu. Wah, 8 orang ini akhirnya berdebat sampai satu ketika dari kolam yang sudah disediakan itu, kolam renang itu, mereka sudah mau siap-siap nyebur, ternyata kolam itu diisi, ada prajurit-prajurit dari raja itu datang membawa buaya. Ya, buaya dimasukkan ke dalam kolam itu. Ada sekitar 5 buaya. Dan itu buayanya lagi lagi puasa gitu. Sudah puasa 1 bulan. Jadi ini buaya yang kelaparan. Kalau dia lihat
manusia gitu ya, itu kayak seperti McDonald gitu. Wah, ini ada ayam goreng enak ini kan. Nah, ini sudah semua kaget gitu ya. Ini membuat seluruh peserta sayembara tadi 8 orang itu semuanya akhirnya mundur, dan mereka itu bukan cuma mundur tapi mereka tuh ketakutan gitu ya. Ini gimana ini? Gak masuk akal. Masa kita disuruh berenang melewati buaya-buaya itu gitu kan? Karena mereka tahu ini taruhannya nyawa. Wah, banyak dari mereka tuh langsung minder, langsung menutup diri atau mungkin ada yang mengundurkan diri gitu ya. Tapi satu ketika teman-teman, ada tiba-tiba ada yang pure, ada yang masuk pure, langsung dia renang sekuat tenaga. Ada buaya yang melewati, buayanya mendekati dia langsung berenang sekuat tenaga. Dia berenang, si raja kaget. Ini siapa ini? Kok berani sekali gitu. Wah, langsung dia berenang dengan kuat, berenang sekuat tenaga, dia pakai semua gaya teman-teman ya, gaya bebas, gaya kata, gaya apapun lah, ya kan. Nah, itu semua dikerahkan tenaganya untuk sampai ke garis finish. Nah, buaya itu bukan buayanya, sorry, teman satu orang ini teman-teman ya kan, yang melewati semua buaya itu. Ada buaya yang lewat gitu ya, ditendang sama dia gitu kan, ada buaya lagi dipukul sama dia. Pokoknya bagaimana dia harus melewati semuanya sampai di garis finish. Dan di garis finish dia sampai terengah-engah. Tapi si raja ini kagum sama orang ini, ya kan. Satu orang ini si raja datang ke satu orang ini, ya kan, dia mengatakan, wah, kamu luar biasa banget, ya kan, kamu ini kebanggaan saya, kamu bisa berani seperti itu. Dia sambil dia belum jawab apa-apa teman-teman. Si rajanya ngomong, wah, udah, kamu minta apa dari saya? Kamu minta apa dari saya? Semua saya kabulkan, ya kan. Kalau putri saya sudah saya kasih ke kamu, tapi yang lain saya bisa kabulkan untuk kamu karena kamu memberani. Tapi orangnya satu orang ini cuma ngomong satu hal, saya cuma pengen selamat. Loh, itu kamu sudah selamat, sekarang kamu minta apapun dari saya kasih. Suaranya sambil mengalah nafas terus dia ngomong, udah, yang penting saya selamat, terima kasih raja. Terus rajanya ini bingung gitu ya, ini orang ini kenapa gitu kan. Udah dikasih kesempatan untuk dapat sesuatu, untuk dapat hadiah, tapi nggak mau. Nah, akhirnya raja tanya satu hal ini, loh, saya satu hal, apa yang bisa buat kamu ini berani lompat ke sana gitu ya, sedangkan yang lain tuh pada mundur. Dia sambil terengah, saya ditendang aja, saya ditendang, saya nggak tahu yang nendang saya siapa tadi di belakang. Saya cuma ditendang, saya masuk ke kolam, saya nggak tahu caranya supaya bisa selamat. Saya gunakan semua cara untuk saya bisa selamat. Nah, akhirnya cerita itu selesai. Dari cerita ini teman-teman, seringkali kenapa kita menghindari penundaan kenapa kita selalu menunda pekerjaan kita, kenapa kita selalu nyaman dengan zona nyaman kita, itu karena kita tidak pernah melewati zona-zona atau tidak pernah melewati yang namanya kepepet ya. Si orang ini bukan orang yang berani, si orang ini bukan orang yang paling hebat, si orang ini bukan orang yang paling jago, bukan, tapi dia orang yang paling kepepet. Makanya dia bisa meluangkan seluruhnya, dia tidak menunda apapun, dia pokoknya lakukan yang terbaik. Nah, seringkali manusia ini saya ngomong manusia ini kenapa kok bisa menghindari penundaan. Mereka itu bisa mengalami penundaan, mereka tuh suka menunda, itu karena mereka belum mendapatkan satu yang namanya kepepet. Mereka belum mendapatkan satu yang namanya dorongan yang kuat, atau yang tadi saya ngomong ditendang, nggak punya pilihan lain. So, lakukan atau tidak sama sekali, lakukan, do or die, yes or no, hidup atau mati. Nah, kenapa kita masih sehari-hari kita masih ngomong besok ada waktu? Karena kita merasa selalu ada waktu, kita merasa besok masih bisa, kita merasa kalau kita nggak lakukan nggak apa-apa. Nah, tapi kalau kita punya reason, kita punya alasan kalau kita kepepet dan ada yang mendorong Anda, ini kata garis bawah yang paling penting, ada yang mendorong Anda. Nah, apakah ada orang yang di sekitar Anda itu mendorong Anda untuk lebih baik? Atau jangan-jangan teman-teman sekitar Anda juga suka menunda. Nah, kalau Anda pilih teman yang mereka suka mendorong Anda itu jauh lebih baik, mendorong Anda keluar dari zona nyaman Anda. Ya seperti tadi, ada satu orang yang mendorong dia masuk ke kolam dan dia nggak ada pilihan lain. Nah, akhirnya kita mau nggak mau. Makanya kalau kita mungkin ada teman-teman kita yang tanda kutip membuat kita ini bertumbuh, kesannya kayak tidak nyaman gitu, kesannya kayak, wah, kenapa ada orang yang seambisius ini gitu ya. Ada orang yang mungkin kenapa kok dia kok benar-benar disiplin dengan waktunya. Bukan, karena mereka mungkin punya kepepet, mereka sudah punya reason yang jelas, alasan yang jelas.
Sama hari ini teman-teman, kalau kita sudah punya reason yang jelas, itu yang jelas, dan ada orang yang mendorong kita di belakang kita, contohnya kita punya mentor yang mau nggak mau dia tuh mendorong kita untuk masuk ke zona pertumbuhan, maka kita akan menghindari penundaan dengan segera. So dengan kisah tadi teman-teman kita belajar gitu ya, jangan-jangan kenapa kita suka menunda, karena kita zona nyaman, kita seringkali sudah enak semuanya, kita seringkali sudah nyaman semuanya, sudah nggak perlu berjuang lagi, mungkin kita sudah nggak perlu melakukan sesuatu yang mungkin belum pernah kita lakukan sebelumnya, ya kan? Kita mungkin melakukan sesuatu yang perjuangan kita sudah pernah kita lalui, terus kita merasa sudah paling maksimal mungkin, ya kan? Kita terbelenggu dengan masa lalu yang membuat kita ngomong, wah saya sudah sukses kok, saya sudah berhasil kok, ngapain saya harus berjuang lagi? Nah, jangan-jangan kita memiliki zona itu atau kita berada di zona tersebut. So secara efektif Pak, gimana supaya menghindari penundaan? Buat itu sudah nyaman Anda punya teman yang menendang dari belakang, yang memaksa kita untuk maju, dan ya lakukan yang terbaik. Seperti tadi orang yang berenang itu melakukan yang terbaik, betul-betul usaha paling keras gitu ya, dan mereka tahu bahwa do or die, ya kan? Kita lakukan atau ya nggak usah sama sekali. Nah kalau Anda menunda, berarti kan Anda masih lakukannya setengah-setengah, tapi Anda masih setengah-setengah, mau maju enggak, mundur juga enggak, ya kan? Mau lakukan nanti dulu, mau mundur juga yang penting lakukan besok-besok ya nggak apa-apa. Nah itu kan setengah-setengah. Tapi kalau kita benar-benar lakukan oke sekarang, disiplin, kita akan menikmatinya di kemudian hari teman-teman, masa depan yang jauh lebih baik. Oke, thank you untuk semuanya teman-teman yang sudah nonton video ini. Semoga video ini jadi inspirasi bagi kita semua, dan jangan lupa like video ini, subscribe, aktifkan loncengnya, dan selalu salam hebat luar biasa.